الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Agama Islam memainkan peran penting dalam membangun dan memajukan peradaban bangsa Madinah. Peristiwa ini menandai awal dari perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang peran agama Islam dalam kemajuan bangsa Madinah pasca hijrah. 1. Pembentukan masyarakat Madinah yang multikultural dan harmonis. Madinah pada masa itu merupakan kota yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis dan agama, termasuk suku-suku Arab, Yahudi, dan lainnya. Islam, di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, berhasil menyatukan berbagai kelompok ini melalui Piagam Madinah atau Sahifah Madinah. Piagam Madinah adalah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah dunia yang mengatur hubungan antaragama dan antaretnis. Piagam ini memastikan persamaan hak dan kewajiban bagi semua penduduk Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim. Dengan demikian, tercipta suasana kedamaian, toleransi, dan kebersamaan di antara warga yang berbeda latar belakang. Prinsip keadilan sosial dalam Islam, seperti melindungi hak asasi manusia dan memelihara hak-hak minoritas, membuat Madinah menjadi model masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. 2. Penguatan institusi pemerintahan berbasis syariah. Setelah hijrah, Nabi Muhammad bertindak tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai kepala negara. Beliau mendirikan sistem pemerintahan yang berdasarkan ajaran Islam, yang menegakkan keadilan dan kepemimpinan yang berbasis pada prinsip syura, musyawarah, dan hukum syariah. Sistem hukum Islam, syariah, diterapkan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah hukum, sosial, dan ekonomi. Syariah memberikan pedoman yang jelas tentang hak-hak individu, kepemilikan, transaksi ekonomi, dan hukum pidana. Musyawarah menjadi salah satu nilai utama dalam pemerintahan, yang menekankan pentingnya konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. 3. Peran sosial ekonomi, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial. Islam juga memainkan peran penting dalam mengubah sistem ekonomi yang sebelumnya dikuasai oleh praktik riba dan ketidakadilan. Beberapa langkah yang diambil Nabi Muhammad untuk memajukan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Madinah antara lain. Penghapusan riba, praktek bunga berlebih yang sangat merugikan golongan lemah. Islam menggantikan riba dengan sistem keuangan yang adil, seperti sistem bagi hasil, mudharabah dan musyarakah, sehingga perdagangan menjadi lebih inklusif. Sistem zakat dan sedekah diperkenalkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Zakat, sebagai kewajiban bagi umat Muslim yang mampu, mendistribusikan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, memperkuat solidaritas sosial, dan menjamin pemerataan kekayaan. Pemanfaatan pasar dan perdagangan yang adil, serta aturan-aturan Islam dalam bertransaksi, menjadikan Madinah sebagai pusat perdagangan yang penting di kawasan tersebut. Pasar Madinah diatur untuk mencegah praktik monopoli, penipuan, dan ketidakjujuran dalam transaksi. 4. Penyatuan suku-suku Arab dan pembangunan kekuatan militer. Sebelum hijrah, Madinah adalah kota yang sering dilanda konflik antar suku, terutama antara suku Aus dan Khazraj. Dengan datangnya Islam, suku-suku ini disatukan di bawah bendera keimanan dan persaudaraan Islam. Nabi Muhammad menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam, sebagai dasar hubungan sosial. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin, pendatang dari Mekah, dengan kaum Ansyar, penduduk asli Madinah, menciptakan solidaritas yang kuat. Selain itu, Nabi juga membentuk kekuatan militer yang terorganisir untuk melindungi Madinah dari serangan musuh. Pasca hijrah, Madinah menghadapi ancaman dari kaum Quraisy Mekah dan beberapa suku Arab lainnya. Melalui strategi militer yang cerdas dan kebijakan pertahanan yang kuat, Madinah menjadi lebih aman dan stabil. 5. Pembentukan sistem pendidikan berbasis Islam. Islam menempatkan pendidikan sebagai salah satu aspek penting dalam membangun masyarakat.
Di Madinah, Nabi Muhammad mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi. Nabi Muhammad mendirikan tempat-tempat belajar, seperti Masjid Nabawi yang selain sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sebagai pusat pendidikan. Di sini, ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah disampaikan kepada umat Muslim, dan para sahabat didorong untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Pendidikan menjadi sarana bagi masyarakat untuk memahami ajaran Islam dengan lebih baik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mendorong perkembangan pemikiran dan intelektualitas di kalangan umat Islam. 6. Pembentukan identitas kebangsaan dan keagamaan. Islam mengajarkan bahwa persatuan umat adalah kunci kekuatan. Nabi Muhammad mengonsolidasikan identitas baru bagi penduduk Madinah, yaitu sebagai umat Islam yang bersatu di bawah ajaran Tauhid, keesaan Allah. Ini membentuk identitas kolektif yang kuat dan memberi motivasi bagi bangsa Madinah untuk maju. Dalam beberapa kesempatan, Nabi juga menunjukkan pentingnya loyalitas kepada agama dan negara. Beliau mengajarkan bahwa menjaga negara, Madinah, adalah bagian dari menjaga agama, Islam. 7. Diplomasi dan hubungan luar negeri. Agama Islam tidak hanya memperkuat internal Madinah, tetapi juga memperluas pengaruhnya ke luar wilayah. Nabi Muhammad berhasil membangun hubungan diplomatik dengan berbagai suku di Arab dan kekuatan asing melalui perjanjian-perjanjian damai. Perjanjian Hudaybiyah adalah salah satu contoh diplomasi yang cerdas, yang pada akhirnya membuka jalan bagi penyebaran Islam lebih luas tanpa melalui konfrontasi militer. Kesimpulan: peran agama Islam dalam kemajuan bangsa Madinah pasca hijrah Nabi Muhammad sangat besar. Islam menjadi dasar dalam pembentukan masyarakat yang adil, harmonis, dan maju dalam segala aspek, sosial, politik, ekonomi, dan militer. Ajaran-ajaran Islam yang menekankan keadilan, persaudaraan, serta pentingnya ilmu dan keimanan, mendorong perubahan signifikan di Madinah, yang kemudian menjadi model negara Islam pertama dan pusat peradaban yang mempengaruhi dunia di masa mendatang.